Tiga perbuatan bodoh yang terus terulang di hidup gua. Pertama, gua nggak mengoptimalkan kemampuan gua. Dan yang kedua adalah pemalas. Poin yang ketiga, gua selalu membandingkan nasib gua sama orang lain. Membandingkan kemampuan gua sama orang lain. Mengoptimalkan kemampuan atau skill. Jangan jadi pemalas. Jangan iri dengan kemampuan orang, jangan iri dengan nasib orang. Jangan kita bandingkan nasib orang, jangan kita bandingkan kemampuan orang dengan diri kita. Pertama, gue nggak mengoptimalkan kemampuan gue. Jadi gue santai aja dulu. Setiap ada pekerjaan gue santai aja, gue nggak mengoptimalkan kemampuan gue, skill gue, jadi gue mentok, jadi gue kayak kerjaan gue ya biasa-biasa aja dinilai orang, dan gue dibayar biasa-biasa juga karena usaha gue setengah-setengah, ya dibayar juga setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Jadi itu kesalahan gue yang terus terulang beberapa tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah pemalas. Gue hanya seperti contoh, gua hanya mendengarkan kata-kata motivasi, hanya menonton video-video motivasi tanpa gua mengikuti isi dari motivasi itu. Padahal sebenarnya motivasi yang keluar dari orang-orang yang sudah sukses itu ya sebenarnya itu bisa jadi benar loh. Karena kalau kita ikutin dengan benar-benar bisa jadi kita sama. Nggak mungkin mereka menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Jadi guanya aja yang tersesat sama motivasi itu. Tersesatnya dalam artian gua hanya mendengarkan dan menikmati tanpa bertindak. Itu fatal. Poin yang ketiga, gue selalu membandingkan nasib gua sama orang lain. Membandingkan kemampuan gua sama orang lain. Gua kemampuan gue cuma segini doang, jangan lu suruh begini. Itu karena gue malas juga. Jadi gue selalu membandingkan nasib juga sama orang lain. Kenapa nasib gue susah banget ya? Kenapa kalau usaha gue susah banget ya? Nggak seperti dia tuh. Baru buka usaha udah lancar banget, rezekinya banyak. Gila, suksesnya cepet banget. Itu salah tuh. Gue membandingkan kayak gitu salah. Sebenarnya gue harus introspeksi diri. Gue harus belajar dari dia. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa lebih cepat tercapai cita-citanya? Kenapa rezekinya bisa lancar? Harusnya gue belajar dari dia. Tapi gue malah membanding-bandingkan, malah menjelek-jelekan. Dia mah penjilat segala macam, ini itu. Dia mah gini. Belum tentu orang di sekitarnya bahagia dengan sikap dia yang kayak begitu-begitu. Itu salah, gue salah. Dan satu lagi tambahan, kemampuan untuk memilih. Jadi dulu gue nggak pintar untuk memilih hal yang benar-benar menurut gue bagus, positif, berdampak positif untuk hidup gue, untuk jalan hidup gue. Gue salah memilih, gue selalu salah memilih karena yang menurut gue benar itu gue takut untuk arah ke sana. Ini menurut gue sudah benar, dalam hati gue ada benar. Tapi gue takut, gue cemas, gue overthinking. Akhirnya gue mengambil jalan yang lain. Jalan yang lain ini akhirnya memperlambat gue untuk sampai di titik ini. Ya walaupun sebenarnya sekarang belum sukses banget, tapi paling enggak gue udah bisa lepas dari rasa malas tadi. Gue udah bisa maksimalkan kemampuan gue udah gak membandingkan lagi nasib atau kemampuan gue dengan orang lain. Jadi yang jalan yang sini itu memperlambat gue untuk sampai ke tahap sampai sekarang. Terkadang kita itu cerita ke orang lain, membanggakan diri kita sendiri di masa lalu. Itu masa lalu. Orang ngelihatnya itu masa lalu lo, ya bolehlah lo masa lalu lo bahagia, masa lalu lo sukses. Tapi sekarang yang orang lihat itu kayak gimana, atau masa depan nanti kayak gimana, itu yang orang lihat. Jadi nggak usah bangga deh sama masa lalu lo yang wah gue dulu lo ketemu si ini, gue dulu kerja sama si ini, gue dulu prestasi gue kayak gini. Alah udah nggak zaman kayak gitu.
Sekarang orang lihatnya untuk masa depannya kayak gimana. Kalau lo membangga-banggakan masa lalu kayak begitu, tapi orang lihat kenyataannya hari ini kita kayak begini, masih malas segala macam dan lain-lain karena kita berada di zona nyaman, mungkin ya orang nggak respect juga. Ada 3 fase usia yang gue bagi setelah gue mengalami semua masa-masa ini ya. Ada 3 fase usia yang harus gue share sih sebenarnya. Di umur 20-30 itu sebenarnya harusnya gue gaspol, gue gila-gilaan. Harusnya gue belajar banyak. Harusnya gue lebih berani gagal, lebih berani untuk mencoba, membuka peluang, menciptakan peluang. Kalaupun gagal, gue harus mencoba lagi, belajar lagi. Karena usia masih muda, jadi gaspol aja. Di usia gue yang sekarang, 30 ke 40, gue harus fokus. Gue fokus dengan pekerjaan gue serius dengan pekerjaan gue. Apa yang gue geluti sekarang, gue harus tekuni, gue harus yakini kalau jalan yang udah gue pilih ini udah bener, jalan yang udah gue pilih ini udah memberikan dampak yang baik untuk kehidupan gua dan keluarga gua. Jadi umur 30-40 fokus. Dan mungkin nanti di usia 40-50 tahun saatnya itu untuk mempertahankan. Dalam artian kita harus bertahan. Enggak juga. Dalam arti kita harus mempertahankan apa yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah kita gapai, apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Jadi kita harus mempertahankannya, gitu. Jadi kita harus stabil. Kinerja kita, kemampuan kita, cara berpikir kita harus stabil, kita harus jaga ritmenya, kita harus jaga polanya, biar ini bisa bertahan. Kalau ada salah satu yang turun, kita harus saling mengingatkan dengan pasangannya. Jadi jangan sampai ada dari beberapa poin tadi itu ada yang turun, misalnya tiba-tiba kita malas lagi. Mungkin ini susah kita pertahankan. Tiba-tiba kita nanti hilang rasa bijak kita dalam memilih itu. Terus kemampuan kita udah mulai kita turunin, segala macam energi positif kita udah mulai kita turunin. Nah itu mungkin nanti pertahanan ini mungkin akan goyang. Nah ini agak susah nih yang mempertahankan ini. Prosesnya mungkin berat, tapi nikmat. Tapi mempertahankan lebih sulit lagi. Hati-hati, pikiran bisa menghancurkan hidup lo.